Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai kebutuhan dasar manusia, mengenai topik bahasannya yaitu pengambilan spesimen urin dan feses. Baik, seperti yang kita ketahui dulu itu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan spesimen gitu ya. Jadi spesimen itu adalah bagian atau kelompok bagian dari keseluruhan yang merupakan sekumpulan dari satu bagian atau lebih bahan yang diambil langsung dari sesuatu. Yang artinya kalau misalnya kita pada tenaga kesehatan gitu ya, kalau kita membicarakan tentang spesimen ini artinya kita sedang ingin menegakkan suatu diagnosa gitu ya. Jadi selain dari pemeriksaan fisik, kita juga harus melihat juga dari pemeriksaan melalui spesimen kebutuhan penunjang gitu. Dari spesimen ini apa diantaranya ya ada darah, kemudian ada urin, kemudian ada feses atau ada daging hasil dari biopsi gitu. Nah, itu yang dikatakan spesimen-spesimen gitu yang memang diperlukan untuk membantu penegakan diagnosa. Nah, selain dari pengambilan spesimen, pemeriksaan fisik, penegakan diagnosa ini pun juga diambil dari pemeriksaan penunjang lainnya, contohnya X-ray, kemudian USG gitu. Itu ya. Jadi spesimen itu adalah bagian-bagian yang memang diperlukan untuk melihat sesuatu gitu ya. Melihat sesuatu keadaan gitu. Oke, lanjut. Nah, ini tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa tujuan dari pengambilan spesimen itu yang pertama adalah untuk mendiagnosis suatu penyakit, dibutuhkan spesimen yang dapat merepresentasikan kondisi klinis dari pasien. Kemudian yang kedua adalah melakukan uji terhadap suatu hipotesa. Contohnya kalau untuk penelitian-penelitian itu memang ada penelitian-penelitian semacam eksperimen yang memang dia harus untuk menegakkan hipotesa itu harus melakukan penelitian eksperimen di mana penelitian eksperimen itu dilakukan di laboratorium, spesimennya bisa dari darah atau dari apapun gitu. Itu. Terus kemudian yang ketiga adalah penentuan jenis pengobatan setiap keadaan yang berada di luar keadaan sehat. Nah, yang intinya juga tadi membantu penegakan diagnosis. Kemudian yang perlu diperhatikan tenaga kesehatan dalam penentuan pengambilan spesimen itu yang pertama mengetahui mengapa dan bagaimana uji ini dilakukan. Kemudian yang kedua dalam situasi apa spesimen tersebut diperlukan. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan dengan informasi yang diterima dalam hal perencanaan asuhan kelanjutan. Yang artinya, kalau misalnya kita butuh nggak sih untuk pengambilan spesimen ini, gitu, kita juga harus memikirkan unit cost-nya, gitu, biaya yang memang harus dikeluarkan oleh pasiennya itu sendiri, gitu, sehingga ini benar nggak, benar membantu nggak, gitu. Nah, contohnya juga tadi mengetahui mengapa dan bagaimana uji ini dilakukan gitu. Nah, itu contohnya mengapa dan bagaimana kalau misalnya kita ada panas gitu, kemudian 3 hari tidak panasnya tidak kunjung reda gitu. Nah, kita bisa tuh melakukan pengecekan darah gitu untuk melihat sebenarnya ada infeksi atau tidak. Kemudian dalam situasi apa spesimen tersebut diperlukan yang artinya ini cocok nggak kalau misalnya spesimen ini kita lakukan sekarang, pengambilan spesimen ini kita lakukan sekarang gitu. Nah, kemudian kalau sudah mengerti nih, oh ternyata hasil dari spesimen ini adalah seperti ini. Nah, itu nanti menentukan tindakan asuhan selanjutnya. Harus diberikan obat apa atau harus diberikan diet apa itu dari hasil uji spesimen itu tadi. Nah, kemudian ini spesimen untuk pemeriksaan mikrobiologi. Tata caranya yang pertama pengambilan. Ingat, kalau pengambilan ini memang yang harus kita butuhkan adalah tingkat kesterilannya gitu. Jadi memang harus kita perhatikan kesterilannya gitu. Kemudian yang kedua adalah
dari penampungan yang tentunya juga harus steril, kemudian dari wadahnya yang memang harus tertutup rapat gitu, dan memang harus misal ada spesimen-spesimen yang memang harus ditaruh di dalam bahan ini gitu. Terus kemudian penyimpanan, contohnya kalau darah apa sih yang akan kita ambil? Oh, semisal plasmanya gitu. Setelah disentrifuge, di mana kita harus menyimpan? Oh, di suhu sekian derajat gitu. Agar apa? Agar morfologi ataupun bentuk dari si plasma yang memang akan kita teliti itu dia tidak rusak gitu. Kemudian selain itu dari pemberian label juga. Label ini diberikan untuk mengidentifikasi. Misal spesimen ini spesimennya miliknya siapa? Spesimen ini spesimen dari apa gitu, diambil melalui apa itu. Itu adalah pemberian label atau pemberian identitas. Kemudian cara pengiriman spesimen ini bagaimana seseorang itu mengirimkan spesimen gitu. Contohnya, oh spesimen ini harus dikirimkan dalam keadaan suhu ruang. Atau oh spesimen ini tidak bisa loh kalau dikirimkan dalam suhu ruang, jadi dia harus menggunakan cooler bag dalam pengiriman spesimen itu gitu. Atau oh spesimen ini dikirimkan dalam keadaan sudah dikeringkan dulu gitu. Itu terus kemudian tujuannya adalah agar kenapa? Agar tidak dicemari oleh bakteri lain. Kemudian yang kedua adalah bakteri di dalam spesimen tersebut tidak mati gitu. Contoh kalau misalnya ada yang diare, kemudian kita akan menganalisis urinnya ini sebenarnya urinnya, fesesnya ini sebenarnya diare ini disebabkan oleh apa? Mikrobakterikah atau viruskah gitu. Nah, itu agar mikrobiologi yang ada di dalam feses tersebut dia tidak mati gitu. Terus kemudian, nah ini pedoman umum untuk cara pemberian label atau cara pemberian identitas itu tadi. Yang pertama harus meliputi nama. Nama itu penting sekali agar tidak tertukar dengan pasien lain. Kemudian umurnya, kemudian jenis kelaminnya, kemudian jenis permintaan pemeriksaan atau biakannya itu biakan apa gitu, terus jam dan tanggal pengambilan spesimen gitu. Jika sampelnya itu lebih dari 1 per pemeriksaan PX itu adalah pemeriksaan gitu. Itu sehingga kita beri tanda 1. Kemudian oh ini nomor 1. Oh ini nomor 2. Oh ini adalah sampel nomor 3 gitu. Bisa jadi oh ini sampel diambil di hari pertama. Ini sampel diambil di hari kedua. Ini sampel diambil di hari ketiga. Atau kalau enggak oh ini sampel 1, ini adalah diambil tadi jam berapa. Kemudian sampel 2 tadi diambil jam berapa. Atau oh ini sampel 1 ini diberikan obat apa, sampel 2 ini diberikan terapi apa. Nah, itu untuk membandingkan gitu. Bisa tadi itu tujuannya adalah untuk penegakan diagnosa atau untuk penelitian gitu, sehingga memang kita harus memberikan tanda dari sampel-sampel yang kita kirimkan ke laboratorium untuk dianalisis. Nah ini kriteria penolakan spesimen dan cara mengatasinya. Kriteria penolakan, labelnya tidak cocok atau tidak lengkap. Tindakannya apa? Ya harus telepon kepada dokter atau perawat gitu. Jika negatif jawaban, maka ya sudah diberi catatan saja pada spesimen ini bahwa spesimen ini sudah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya ini gitu. Ini spesimennya siapa, atau oh spesimen ini memang tidak bisa tidak bisa kita teliti gitu, kita lihat gitu karena memang ada kekurangan dari bagian ini gitu. Terus kemudian yang kedua, transportasi terlalu lama. Urin lebih dari 1 jam, kemudian dia suhu kamar, kemudian spesimen yang tanpa medium transport lebih dari 1 jam gitu. NGO itu seperti darah, semisal darah tidak diberikan ETA, ya nanti darahnya akan menggumpal gitu. Nah, tindakannya apa? Ya sudah, kalau memang urin itu dia terlalu lama, ataupun darah itu dia sudah kondisinya menggumpal gitu, ya jangan dilakukan pemeriksaan itu, tapi minta lagi spesimen baru gitu. Atau proses dengan catatan transportasi terlalu lama agar jelas mereka yang mengambil spesimen gitu. Jadi memang ini harus kita perhatikan besok sebagai seorang bidan gitu. Kadang kan ada beberapa yang memang kita harus mengambil spesimen seperti tindakan IVA gitu, IVA test atau IVA test, pap smear gitu ya. Memang kita melakukan pap smear kemudian nanti
analisa gitu oleh dokter patologis gitu. Terus kemudian yang ketiga, penampung tidak sesuai atau tidak steril. Nah ini, kalau misalnya kita memang akan mengembangkan kultur, kita akan meneliti atau kita akan mendiagnosis dengan cara mengkultur. Nah kalau misalnya penampungan atau hasil dari yang kita ambil itu dia tidak steril, maka ya kita kulturnya itu tidak akan berhasil gitu ya. Caranya gimana ya, harus minta spesimen baru yang benar-benar harus steril yang bisa dikembangbiakkan gitu di dalam pengkulturan tersebut gitu. Terus kemudian yang keempat, penampung pecah atau rusak atau retak gitu. Ya tetap harus minta spesimen baru gitu. Kalau misalnya memang jika harus dikerjakan ya diberi catatan bahwa ini kemungkinan terjadi bias dalam mendeteksi atau dalam hasilnya, karena tadi penampungannya pecah atau penampungannya retak gitu. Terus kemudian spesimen ganda kecuali darah gitu, tanyakan ke dokter atau perawat, kemudian pilih satu yang terbaik gitu. Pilih satu yang terbaik itu artinya yang benar-benar ini morfologi plasmanya ini masih bagus, artinya dia mungkin penyimpanannya masih bagus, ya pilihlah itu sampel yang paling bagus untuk dilakukan atau untuk dites di laboratorium gitu. Kemudian yang keenam, spesimen tidak cocok dengan permintaan, misalnya anaerobik dengan transport aerobik. Nah ini kan jelas nggak bisa gitu. Anaerob kok diinikan dengan aerob, itu kan jelas tidak bisa gitu ya, sehingga telepon dokter atau perawat, kemudian jelas minta spesimen baru. Kemudian kalau memang dikerjakan ya dengan catatan gitu, kita kembalikan kemudian dengan catatan gitu. Terus kemudian yang ketujuh adalah jumlah tidak cukup gitu. Semisal orang dewasa yang akan kita lakukan analisis itu jumlah darahnya harus 3 mili, atau kalau enggak urinnya harus 3 mili. Nah, kurang dari itu akan mempengaruhi hasil gitu. Sehingga ya mau tidak mau harus minta spesimen baru gitu. Dan diberikan catatan kurangnya adalah di bagian ini. Terus ini prinsip pengelolaan spesimen gitu. Utamakan keselamatan dan keamanan petugas rumah sakit atau laboratorium, jelas. Apalagi sekarang lagi musim pandemi gitu ya, sehingga kita memang harus menggunakan alat-alat proteksi standar gitu, jas lab, sarung tangan dan lain-lain. Karena yang kita hadapi itu adalah istilahnya adalah ini adalah cairan-cairan yang sifatnya itu bisa menularkan gitu, sehingga memang kita harus protect terhadap diri kita sendiri gitu. Kemudian wadah spesimen ditutup rapat dan tidak bocor. Kemudian kalau memang ini harus dilepaskan jarumnya gitu untuk menjaga keselamatan dari petugas rumah sakit atau laboratorium. Terus kemudian pertimbangkan kenyamanan dan keamanan pasien gitu. Harus kalau kita mengambil spesimen, yang harus kita ingat adalah informed consent. Itu kita harus meyakinkan bahwa pasien tersebut itu benar-benar setuju dengan tindakan yang akan kita lakukan gitu. Kemudian tepat dalam waktu pengambilan dan pemilihan spesimen. Contohnya adalah kalau misalnya kita akan mengambil urin tengah, ya benar-benar urin tengah yang kita ambil, jangan urin yang baru keluar, kemudian urin terakhir, itu jangan, ya benar-benar urin tengah gitu yang kita ambil. Jadi pasien itu pada saat kencing dalam satu tahapan itu dia keluar dulu, kemudian setelah keluar yang bagian tengah ini ditampung gitu, kemudian setelah dirasa cukup sudah, kemudian yang bagian akhir dibuang saja gitu. Jadi buang maksudnya buang dalam keadaan kencing, tapi kita mengambil spesimennya itu pada saat si pasien tersebut itu kencing, setelah yang bagian pertama itu dia keluar, kemudian kita tampung yang bagian tengah, kemudian setelah dirasa cukup ya sudah, pasien bisa melanjutkan kencing lagi gitu. Agar apa? Biasanya urin yang bagian tengah ini adalah urin yang steril gitu. Lanjut. Nah, yang ketiga adalah jumlah mikroorganisme hidup saat kulit saat kultur cukup sampai kulit. Sorry. Yang pertama adalah jenis spesimennya tepat. Kemudian yang kedua, waktu pengumpulan spesimennya juga tepat. Kemudian volume cukup, penyimpanan dan transportasi yang baik, kemudian pemeriksaan yang benar dan tepat gitu, ada media transport,
Kemudian sebelum pemberian antibiotika atau bebas antibiotika kurang lebih 3 hari. Kemudian bakteri anaerob atau kontak dengan ekstogennya itu negatif. Jadi memang harus kita perhatikan gitu prinsip-prinsip dari pengkulturan mana yang akan kita lakukan gitu. Karena memang benar deh, contoh dulu saya penelitian pada saat magister gitu S2 saya memang ingin mengkultur dari vena umbilikus, dari umbilikus sel-sel umbilikus ibu yang melahirkan gitu. Nah, sel tersebut itu dikembangbiakan di laboratorium. Nah, kalau misalnya sel tersebut sudah terkontaminasi dengan kuman, ya kultur tersebut tidak akan tumbuh gitu. Sampai saya itu 2 kali kultur itu baru kultur tersebut tumbuh gitu. Akhirnya bisa dilakukan eksperimen pada kultur tersebut gitu. Jadi memang kalau mengkultur itu gampang-gampang susah gitu. Itu, Dek. Jadi memang harus setiap saat didoain itu agar kulturnya itu benar-benar tumbuh sesuai yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan penelitian atau tujuan dari kita ingin mendiagnosis apa gitu. Dokter maksudnya, bukan kita. Nah, ini kemudian yang keempat adalah hindari kontaminasi flora normal atau dari lingkungan. Cara pengumpulan spesimen itu tadi harus diperhatikan, memang kotaknya dia harus steril. Kemudian tadi kalau memang yang dibutuhkan adalah urin tengah, ya benar-benar urin tengah yang diambil gitu. Kemudian harus ada tindakan asepsis dulu. Kalau misalnya kita mau mengambil spesimen darah, ya kita asepsis dulu agar tidak terkena tadi flora normal dalam kulit kita, yang walaupun memang flora normal tersebut tidak jahat, tapi itu memang tidak diperlukan dan mungkin akan mempengaruhi dari hasil gitu. Kemudian yang ketiga adalah wadah steril dan tertutup rapat atau tidak bocor. Kemudian yang kelima, komunikasi yang baik antara dokter dan laboratorium mikrobiologi. Yang artinya ini loh yang harus diteliti, ininya loh, agar tidak bias hasil. Nah, ini untuk pengambilan spesimen urin yang tadi sudah saya singgung sedikit-sedikit itu, Dek. Di antaranya adalah urin sewaktu. Arti dari urin sewaktu itu sendiri itu adalah memang spesimen urin ini yang paling sering diambil gitu oleh entah oleh dokter, entah itu oleh laboran, entah itu oleh bidan gitu. Karena memang pengambilannya itu yang cukup mudah gitu dan tidak membutuhkan persiapan gitu. Ya sudah, ya memang kita tampung gitu. Terus urin sewaktu ini digunakan memang untuk uji screening gitu, untuk deteksi kelainan ginjal. Perlu diperhatikan riwayat diet dan aktivitas fisik sebelumnya gitu. Atau urin sewaktu ini juga bisa untuk mendeteksi kehamilan juga gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah urin pagi. Nah, urin pagi ini jadi tadi ya, kalau urin sewaktu itu memang yang sering banyak digunakan gitu karena memang dia tidak membutuhkan persiapan yang banyak gitu. Ya tadi itu untuk deteksi dari kelainan ginjal atau memang untuk kehamilan ini bisa ini kita menggunakan urin sewaktu. Sebenarnya kalau untuk kehamilan itu apapun urinnya itu bisa untuk kita gunakan apabila memang di situ sudah terdapat hormon HCG, itu nanti bisa yang menyimpulkan bahwa wanita ini hamil atau tidak gitu. Kemudian yang kedua adalah urin pagi. Jadi spesimen urin ini yang paling ideal untuk uji screening gitu. Karena apa? Karena urinnya itu memang lebih pekat gitu. Untuk mendeteksi adanya bahan kimia dan sedimen yang tidak ditemukan pada urin sewaktu. Karena kan memang dia mengendap ya, kalau urin pagi itu kan kita istirahat di malam hari, kemudian dia akan tertampung di dalam kandung kemih, sehingga dia bisa untuk mendeteksi memang bahan-bahan kimia yang ada pada urin seseorang gitu, dan juga sedimen-sedimen apa yang memang dibutuhkan untuk analisis gitu. Nah, spesimen ini diambil pada urin pertama setelah dia bangun tidur, setelah pasien tersebut bangun tidur, dan harus segera dikirim ke laboratorium kurang dari 2 jam. Itu tadi agar kita tidak kehabisan mungkin bahan kimia yang menguap itu pada urin atau sedimen-sedimen yang sudah tidak lagi bagus gitu kalau misalnya diperiksanya itu lebih dari 2 jam gitu. Terus kemudian urin 24 jam. Nah, untuk urin 24 jam ini memang spesimen urin ini yang dikumpulkan dalam waktu 24 jam gitu.
dimulai dan diakhiri dengan kandung kemih yang kosong. Nah, urin ini itu merupakan spesimen yang memang paling ideal untuk menghitung kreatinin gitu di dalam urin itu. Tapi yaitu memiliki kelemahan gitu. Karena apa? Pengumpulannya itu yang cukup merepotkan pasien gitu, terutama memang pada pasien rawat jalan gitu untuk mengumpulkan urin 24 jam ini gitu. Terus kemudian urin puasa atau urin pagi kedua. Nah, ini urin puasa atau urin pagi kedua ini kebanyakan memang untuk melihat apa gula di dalam untuk penderita-penderita diabetes itu, Dek. Jadi memang spesimen 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 ini itu memang diambil gitu setelah pasien itu puasa gitu pada urin yang kedua setelah urin pagi gitu. Urin yang kedua artinya bangun tidur dia pipis, kemudian setelah pipis dia pipis yang kedua itu yang diambil gitu. Itu kemudian sehingga urin ini tidak mengandung bahan sisa metabolik makanan terakhir itu sebelum puasa gitu. Spesimen ini itu digunakan untuk screening dan monitoring dari pasien-pasien diabetes gitu. Gitu ya. Terus jadi memang diambilnya adalah di pagi kedua itu artinya dia kencing dulu, kemudian dia puasa nih, puasa, kemudian dia kencing. Setelah dia kencing itu tidak diambil, tapi kencing keduanya itu yang baru diambil, tapi posisinya memang masih pada pagi hari gitu. Terus kemudian urin 2 jam setelah makan gitu. Spesimen ini diambil 2 jam setelah makan atau setelah sebelumnya puasa untuk melihat adanya glukosa urin pada monitoring pasien-pasien diabetes itu. Hasilnya dibandingkan dengan urin puasa dan pemeriksaan glukosa darah gitu. Jadi memang orang-orang diabetes itu selain darahnya yang diperiksa, kan biasanya kan kita pakai weight blood itu yang diceklik gitu, kemudian dibaca gitu, atau kalau enggak dari darah perifer itu. Tapi untuk orang-orang yang dengan diabetes ini selain dengan itu memang untuk menetapkan ini apa namanya kadar gula darah itu ya memang kadang dengan urin gitu, Dik. Setelah itu urin dari kateter gitu. Jadi spesimen urin ini dia itu diambil itu menggunakan kateter gitu. Biasanya itu digunakan pada pasien yang tidak bisa kencing atau pada pemeriksaan kultur urin gitu. Nah, jika urinalisis dan kultur urin ini diperiksa bersamaan, maka spesimen untuk kultur harus diambil terlebih dahulu untuk mencegah adanya kontaminasi. Karena memang spesimen-spesimen yang harus kita kultur itu harus benar-benar steril keadaannya. Kalau memang dia tidak steril, ya nanti kultur tersebut dia tidak bisa tumbuh gitu. Gitu. Nah, ini yang saya omongkan kalau memang dia tidak menggunakan kateter untuk posisi dia dinyatakan steril itu menggunakan urin porsi tengah ini tadi gitu. Jadi cara pengambilannya itu urin yang lebih aman dan tidak traumatik gitu. Itu dibandingkan dengan kateter. Cuman ya itu tadi nanti tergantung dari orangnya itu harus benar-benar steril gitu. Pun memegang apa namanya memegang tempatnya itu harus menggunakan sarung tangan atau memang menggunakan wadah-wadah yang sudah disterilkan terlebih dahulu atau memang wadah steril yang diberikan oleh petugas kesehatan gitu. Nah, pengambilan porsi tengah ini memang sebaiknya digunakan untuk setiap pemeriksaan urin rutin dan kultur bakteri gitu karena kontaminasi sel epitel dan bakteri itu memang apa namanya lebih sedikit gitu. Genitalia eksterna itu dibersihkan sebelum dilakukan pengambilan urin ini gitu agar tidak terjadi banyak kontaminasi. Nah, oleh sebab itu kenapa dia dikatakan urin porsi tengah yaitu tadi dibersihkan dulu genitalianya, kemudian setelah itu dia pipis dulu. Nah, setelah pipis yang pertama keluar, nah itu dia masih positif pipis ya. Kemudian nah sekiranya pipisnya itu sudah hampir di tengah-tengah gitu, baru ditampung. Setelah itu setelah tampungannya itu dirasa dia sudah penuh, ditutup, kemudian dilanjutkan lagi pipis sampai dengan bersih gitu. Lanjut. Nah ini. Nah, sampel urin yang biasa dipakai itu adalah porsi tengah atau mainstream. Jenis pengambilan sampelnya, urin ini dimasukkan agar urin tidak terkontaminasi dengan kuman yang berasal dari perineum atau dari prostat atau dari uretra itu maupun vagina karena dalam keadaan normal urin itu tidak mengandung bakteri.
virus atau organisme lain. Itu. Nah, ini adalah cara pengambilan spesimen urin gitu ya. Caranya ini kalau pada laki-laki seperti ini nih. Dia harus dibersihkan dulu gitu, kemudian dia dibuang dulu yang awal itu, kemudian baru ditampung yang tengah gitu. Ini pun juga bisa jadi penampungannya itu steril ini. Nah, kalau laki-laki itu kadang kalau dia itu masih bayi atau anak-anak itu ada sendiri di plastik yang dia ditempelkan ini di sininya itu kemudian nanti pada saat dia itu pipis ini akan secara ini tertampung gitu di sini gitu. Nah, tapi kalau itu kelemahannya adalah kita tidak bisa mendapatkan urin tengahnya itu tadi. Nah, ini kalau wanita, bagaimana cara pengambilannya? Oh, pasien harus mencuci bersih tangan dengan sabun dan keringkan dengan tisu. Kemudian bersihkan labia dengan menggunakan tisu basah dan steril. Kemudian buang urin pertama yang keluar. Kemudian urin porsi tengah ditampung, tutup rapat botol sampel. Kalau pada pria seperti apa? Pasien harus mencuci tangan sama itu dengan sabun dan keringkan dengan tisu. Kemudian untuk pasien yang tidak sunat, tarik propetiumnya itu ke belakang karena biasanya propetiumnya itu dia akan akan kotor kalau tidak sering dibersihkan gitu. Sehingga harus kita tarik ke belakang gitu, kemudian lubang uretranya itu baru dibersihkan gitu. Kalau dia yang sudah sunat ya tidak perlu gitu ditarik propetiumnya itu ke belakang gitu. Terus kemudian pasien yang sudah sunat langsung membersihkan uretra menggunakan tisu basah di area gland penisnya. Ini kemudian urin porsi tengahnya itu ditampung, kemudian tutup rapat botol sampelnya. Nah, ini penggunaan spesimen urin ini dalam praktek kebidanannya untuk apa ya? Untuk cek kehamilan tadi. Cek kehamilan tadi bisa diambil ya, semua urin itu bisa digunakan untuk cek kehamilan itu. Cuman memang yang paling kalau misalnya baru TM awal-awal itu yang paling valid dilakukan pemeriksaan kehamilan itu adalah pada urin pagi hari gitu. Biasanya itu tadi, kenapa pagi hari? Karena dia sudah istirahat semalaman, kemudian biasanya akan tidak buang air kecil itu sekitar 6-7 jam selama dia tertidur gitu, sehingga nanti bahan-bahan kimia seperti hormon HCG, sedimennya itu dia akan terkumpul di urin itu. Nah, itu untuk mengukur kadar HCG-nya, sehingga memang kalau hamil di TM awal itu memang yang paling valid untuk pemeriksaan kehamilan, semisal nih 7 hari gitu, 7 hari telat atau 3 hari telat itu, nah biasanya itu yang digunakan adalah urin pada pagi hari yang memang banyak sekali mengandung hormon HCG itu. Terus kemudian yang kedua, kenapa sih urin itu kita ambil ya kalau di dalam kebidanan itu untuk mencek adanya protein urin. Protein urin ini kenapa harus cek ya? Untuk salah satunya mengidentifikasi adanya tanda-tanda preeklamsi gitu. Karena kalau misalnya kalian masih ingat pembelajaran farmakologi gitu, preeklamsi itu tanda-tandanya diantaranya memang dia tekanan darah tinggi, kemudian disertai dengan protein urin yang positif. Kalau dia protein urinnya negatif, ya dia kemungkinan tidak preeklamsi gitu. Bisa besar kemungkinan dia memang hipertensi gestasional atau memang bisa kemungkinan dia hipertensi kronis gitu pada kehamilan gitu. Sehingga untuk penegakan diagnosa ini dikatakan preeklamsi atau tidak dengan cek protein urin gitu. Terus kemudian cek gula darah dalam urin itu tadi, Dek. Kalau misalnya ibunya ini diabetes atau seperti apa, memang kita harus mengecek nih kadar gulanya itu dari urin ini. Bayinya besar sekali nih, apakah ibunya itu diabetes gestasional. Nah, itu bisa kita cek ini gulanya itu di dalam urinnya itu mengandung gula atau tidak gitu. Lanjut kita spesimen feses. Nah, ini tujuannya adalah uji feses ini adalah pemeriksaan yang dilakukan pada sampel feses atau tinja guna mendiagnosis adanya penyakit pada sistem pencernaan itu tadi. Kalau misalnya ada yang berak-berak, ini disebabkan karena apa gitu, agar pengobatannya tepat gitu, diberikan antimikroba atau diberikan antivirus itu. Kemudian pemeriksaan ini mampu mendeteksi adanya infeksi karena bakteri, virus, parasit, hingga penyakit lainnya seperti penyerapan gizi yang kurang baik sampai kepada penyakit kanker gitu. Terus kemudian untuk mengetahui ada tidaknya bakteri, cacing atau parasit penyebab dari infeksi. Terus yang keempat adalah mendapatkan spesimen tinja atau feses yang memenuhi persyaratan. Untuk pemeriksaan feses rutin, pemeriksaan dengan menggunakan spesimen feses bertujuan untuk mendeteksi adanya kuman seperti kelompok Salmonella, Shigella,
Escherichia coli, kemudian Staphylococcus dan lain-lain gitu. Nah, sehingga kalau misalnya nih Dek, ada imunisasi tambahan pada bayi-bayi itu, yaitu salah satunya adalah pencegahan diare yang akibat virus rotavirus gitu. Sehingga memang ada imunisasi itu biasanya dia diberikan di umur 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan gitu. Atau kalau enggak itu 4 bulan, 6 bulan, dan 8 bulan, tapi nampaknya enggak. Dan itu saya agak-agak lupa. Jadi ada imunisasi tambahan itu untuk mencegah rotavirus ini yang diberikan pada bayi ini di umur 2 bulan, 4 bulan, kemudian 6 bulan itu. Itu dia melalui oral gitu, Dek. Jadi oral kemudian nanti akan dicerna gitu. Itu untuk mencegah atau penyakit diare yang memang disebabkan oleh rotavirus. Indikasi pemeriksaannya, kenapa kita harus melakukan atau mengambil sampel feses itu tadi, diantaranya yang pertama adanya diare dan mungkin konstipasi. Kemudian adanya ikterus. Kenapa adanya ikterus harus dilihat, itu apakah ada bilirubin itu yang ikut dalam kotoran gitu, yang nanti bisa mendiagnosis keparahan dari ikterus itu sendiri gitu. Terus kemudian adanya gangguan pencernaan, kemudian adanya lendir dalam tinja, kemudian kecurigaan penyakit gestasional, gastrointestinal, atau adanya darah dalam tinja. Terus kemudian syarat pengumpulan feses. Tempat memang harus bersih ya, walaupun feses itu sendiri kotor gitu, memang dia harus bersih agar tidak terkontaminasi gitu. Agar tidak terkontaminasi artinya kalau misalnya ada yang diare ini disebabkan oleh bakteri atau oleh virus gitu. Itu sehingga memang tidak boleh terkontaminasi agar tidak salah dalam dalam pemeriksaan atau dalam kehamilan gitu. Dalam pemeriksaan hasilnya itu tadi gitu. Terus kemudian yang kedua adalah pasien dilarang menelan barium, bismut, dan minyak dalam 5 hari sebelum pemeriksaan gitu, karena memang akan bias hasil gitu, Dek. Kemudian diambil dari bagian yang paling mungkin memberi kelainan, kemudian paling baik dari defekasi spontan atau rektal tuser, kemudian pasien konstipasi. Nah, waktunya kapan? Pengambilan ini dapat dilakukan setiap saat, terutama pada gejala awal dan sebaiknya sebelum pemberian antibiotik gitu. Feses yang diambil dalam keadaan segar. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan itu penyimpanan gitu. Feses ini tahan kurang dari 1 jam pada suhu ruang. Kemudian bila 1 jam atau lebih, gunakan media transport yaitu suat medium ataupun peptone water agar konsistensinya dari tidak merusak tadi itu konsistensi dari feses itu sendiri gitu. Kemudian penyimpanan kurang dari 24 jam pada suhu ruang, sedangkan lebih dari 24 jam pada suhu 4 derajat Celcius. Agar tidak menyebabkan kerusakan yang memang harus diteliti gitu, agar tidak bias hasil itu dalam melakukan tadi itu tes di laboratorium gitu. Terus pengiriman itu kurang dari 1 jam pada suhu ruang. Tadi setelah dia itu berak gitu, nah itu feses itu harus segera dikirimkan ke rumah sakit gitu. Kemudian atau ke laboratorium gitu. Bila tidak memungkinkan maka gunakan tadi media transport atau kultur pada media tetratium tadi. Jadi kayak tambahan-tambahan itu zat-zat kimia yang memang bisa membantu si feses tersebut itu tidak rusak itu. Terus kemudian prosedur pengambilan feses pada orang dewasa itu yang pertama, jelaskan prosedur pada ibu dan meminta persetujuan tindakan. Apapun yang kita lakukan, kita memerlukan informed consent atau persetujuan dari seorang pasien itu, agar kalau misalnya terjadi apa-apa kita ada nih evidence base-nya, ada nih evidence bukti nyata bahwa ini pasien setuju, bukan karena kita, tapi memang dia setuju sendiri untuk dilakukan pemeriksaan tersebut gitu. Yang kedua, menyiapkan alat yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, meminta ibu untuk defekasi di pispot, hindari kontak dengan urin. Jadi jangan dicampur dengan urin gitu.
Terus cuci tangan dan pakai sarung tangan, kemudian bungkus alat feses, ambil feses ke dalam wadah spesimen, kemudian ditutup rapat dan dibungkus. Kemudian observasi warnanya, konsistensinya, berlendir atau tidak, ada darahnya atau tidak, ada telur cacingnya atau tidak, dan atau adanya parasit pada sampel. Itu tadi, Dek. Kemudian buang alat dengan benar, cuci tangan, beri label pada wadah spesimen, dan kirimkan ke laboratorium, kemudian lakukan pendokumentasian dan tindakan yang sesuai. Agar apa diberi label? Agar tidak salah orang gitu, agar tidak salah identifikasi. Nanti ini adalah spesimen pasien A, tapi hasilnya dicatat di pasien B. Nah, itu kan nanti akan merugikan pasien gitu, karena nanti terapinya jelas beda dengan hasil yang diperoleh gitu. Terus prosedur pengambilan feses pada bayi. Yang pertama, jelaskan prosedur pada ibu bayi dan meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan pada bayinya. Menyiapkan alat yang diperlukan, kemudian memantau feses yang dikeluarkan oleh bayi di popoknya. Hindari kontak dengan urin. Gitu. Terus cuci tangan dan pakai sarung tangan. Dengan alat pengambil feses, ambil feses ke dalam wadah spesimen, kemudian tutup. Masih sama observasi warna, konsistensi, lendir, darah, telur cacing, kemudian adanya parasit pada sampel. Kemudian buang alat dengan benar, cuci tangan, beri label, dan lakukan pendokumentasian. Nah, semuanya sama gitu ya, dia bayi ataupun yang dewasa. Terus pemeriksaan feses ini lengkap merupakan pemeriksaan feses yang terdiri atas pemeriksaan makroskopik gitu, dapat dilihat dengan mata telanjang. Yaitu tadi kalau yang namanya makroskopik artinya kita itu tidak butuh mikroskop, tidak butuh alat bantu untuk menyampaikan hasilnya gitu. Dapat dilihat dengan mata telanjang gitu. Contohnya apa yang dilihat ya, dari konsistensinya tadi, warna fesesnya, ada berlendir atau tidak, ada darahnya atau tidak gitu. Nah, adanya darah dan lendir ini memang menandakan suatu infeksi gitu yang harus segera diobati, yaitu infeksi karena amubakah atau bakteri sigillakah atau mungkin karena viruskah gitu. Terus pemeriksaan mikroskopik ini hanya dapat dilihat melalui mikroskop itu. Dari leukositnya, ada eritrositnya kah, ada epitel, amilum atau telur cacing dan amuba kah gitu. Nah, ini tadi adanya amuba ini menandakan adanya infeksi pada saluran cerna terhadap amuba tersebut. Kalau adanya telur cacing itu menandakan harus diobati pasien dari infeksi parasit tersebut gitu. Ya kalau diarenya infeksinya memang karena amuba ya dipakai pengobatan amuba antibiotik gitu. Kalau misalnya karena virus ya diberikanlah antivirus, karena memang kalau infeksi parasit cacing ya kita berikan obat cacing gitu. Sesuai dengan apa atau sesuai dengan hasil yang memang hasil yang telah keluar gitu dari laboratorium tersebut setelah dilakukan tes atau screening gitu. Terus kemudian pemeriksaan kimia ini untuk mengetahui adanya darah samar urobilinogen, bilirubin dalam feses tadi untuk deteksi kasus-kasus ikterius pada bayi. Nah, pemeriksaan feses kultur itu merupakan pemeriksaan feses melalui biakan. Ya, kalau yang namanya kultur itu entah itu feses, entah itu urin, entah itu darah, ya dia harus melalui biakan yang memang harus steril betul gitu, dan tujuannya apa yang harus kita biakkan gitu. Terus tujuannya adalah mendapatkan spesimen tinja atau feses yang memenuhi persyaratan untuk pemeriksaan feses rutin. Kemudian waktunya kapan? Ya, pengambilan dilakukan bisa setiap saat, terutama pada gejala awal dan sebaliknya sebelum pemberian antibiotik. Jelas itu agar kita tahu ini sebenarnya disebabkan oleh apa gitu. Alat-alatnya di kapas steril, kemudian sama potinja. Cara kerjanya, penderita diharuskan membuang air kecil terlebih dahulu karena tinja tidak boleh bercampur dengan urin. Kemudian instruksikan pada penderita untuk buang air besar langsung ke dalam pot tinja kira-kira 5 gram. Jadi ya sak dulit gitu aja, jangan banyak-banyak, nanti laboratoriumnya bisa uwek-uwek gitu ya. Terus kemudian tutup pot dengan rapat.
Kemudian berikan label atau identitas yang memang berisi tanggal pemeriksaan, nama pasien, kemudian jenis spesimennya. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan feses itu umumnya dilakukan di rumah atau laboratorium gitu. Bila di rumah ya feses sebaiknya dibawa ke laboratorium untuk kurang lebih dari 1 jam gitu agar apa? Tidak perubahan dari konsistensi, warna dan sebagainya itu tidak terlalu berubah gitu sehingga agar tidak meminimalisir bias hasil itu tadi. Nah, sudah selesai perkuliahan pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.